Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film It Never Sleeps yang dirilis pada tahun 2014. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita bernama John yang merupakan mantan tentara. Sejak dirinya berhenti menjadi tentara, John selalu mengalami mimpi buruk tentang kematian sahabat dekatnya di peperangan. Mimpi buruk itu sampai membuat John tidak bisa tidur hingga kondisi kesehatannya pun semakin menurun. Suatu hari, John mengalami mimpi buruk lagi, namun kali ini di dalam mimpinya, John didatangi oleh sosok arwah misterius yang terus-terusan datang menghantuinya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama John. John ini merupakan mantan tentara yang dulunya pernah ditugaskan untuk berperang melawan sekutu. Dalam peperangan tersebut banyak orang yang menjadi korbannya, termasuk sahabat yang paling dekat dengannya yang bernama Sam. Ketika tragedi itu terjadi, John melihat langsung kematian dari Sam. Hal itu membuat John sangat terpukul hingga membuatnya menjadi trauma. Bayangan detik-detik kematian Sam terus saja menghantui John. Setelah kematian Sam, setiap harinya John mengalami mimpi buruk mengenai kematian dari Sam. Karena selalu bermimpi buruk, John pun menjadi sangat sulit untuk tidur. Bahkan dalam sehari, John hanya tidur dalam beberapa menit saja. Akibatnya membuat kondisi pikiran dan kesehatan mental John menjadi terganggu. Oleh sebab itu, John lebih memilih untuk berhenti menjadi tentara agar dirinya tidak lagi melihat kematian dari para teman-temannya. Setelah berhenti menjadi tentara, mimpi buruk John terus saja muncul setiap kali dirinya ingin tertidur. Bahkan saat beraktivitas, ia juga melihat tanda berupa dogtag. Dogtag merupakan sebuah kalung yang umumnya digunakan oleh para tentara sebagai tanda pengenal. Karena hal tersebut, John pun mulai berkonsultasi dengan seorang dokter bernama Dr. Kevin. John berharap dengan dilakukannya sesi konsultasi itu, Dr. Kevin mampu menemukan metode terapi yang cocok untuknya agar dia bisa melupakan mimpi buruk yang selalu menghantui kehidupannya. Kevin menyarankan John untuk tetap tenang dan jangan memikirkan tentang kematian dari temannya. Setelah selesai berkonsultasi, John pun pergi ke sebuah kafe yang dimiliki oleh temannya yang bernama Rachel. Di situ, John mulai menjelaskan bahwa semakin hari keadaan John semakin memburuk karena dirinya yang kekurangan tidur. Rachel pun hanya bisa mendengarkan curahan hati John dan dirinya tidak tahu harus melakukan apa agar John kembali pulih. Sebagai teman yang baik, Rachel menyuruh John untuk mencoba melupakan semua kejadian yang telah terjadi pada peperangan tersebut. Karena hari sudah semakin gelap, John memutuskan untuk pulang dan mencoba untuk tidur. Tapi baru saja menutup matanya, John lagi-lagi bermimpi buruk yang pada akhirnya membuat John tidak bisa tidur. Ia hanya merenung selama beberapa jam hingga akhirnya John pun berangkat pergi bekerja. Setelah karirnya sebagai tentara telah usai, kini John bekerja sebagai penjaga di sebuah klub malam bersama dengan temannya yang bernama Charles. Saat mereka sedang berjaga, terdapat salah seorang pria yang berusaha membuat kegaduhan di klub tersebut. John yang melihat hal itu berusaha untuk mencegah pria itu masuk ke dalam klub. Pria itu malah meremehkan John yang merupakan seorang perempuan. Alhasil, John langsung bertindak dan mengusir pria itu dengan menggunakan kekerasan. Singkat cerita, shift mereka berjaga telah selesai dan John segera pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ban mobil John mendadak kempes sehingga memaksa John untuk mengganti ban mobilnya di tengah kegelapan. Saat sedang sibuk mengganti ban, tiba-tiba ada salah seorang pria bernama Richard yang mencoba untuk membantu John. John pun menolak bantuan itu karena dia tidak ingin merepotkan orang lain. Lagi pula, John sudah biasa mengganti ban mobil miliknya. Singkat cerita, John tiba di rumah dan mencoba untuk tidur. Tapi lagi-lagi ia mengalami mimpi yang sama saat peperangan itu berlangsung. Alhasil, John pun tidak bisa tidur lagi. Saat tengah berkeliling rumah, John melihat ada sosok hantu yang baru pertama kali ia lihat. Karena merasa ketakutan melihat hantu tersebut, John langsung menelpon sahabatnya yaitu Rachel untuk segera datang ke rumah. Dengan senang hati, Rachel datang dan akan menginap di rumah John. Keesokan harinya, John pun kembali berkonsultasi pada Dr. Kevin. Di situ Kevin mulai menanyakan apakah John masih bermimpi buruk lagi atau tidak. John langsung menjawab bahwa dirinya masih bermimpi buruk, padahal semalam ada Rachel yang menemaninya untuk tidur. Tapi anehnya, John bukanlah bermimpi mengenai peperangan.
Dia malah bermimpi diteror oleh sosok misterius yang John sendiri tidak kenal kepadanya. Sosok itu mulai memperlihatkan sebuah danau dan tiba-tiba saja sosok tersebut mulai mendorong John ke dalam danau tersebut. Tapi sebelum hal itu terjadi, di sini terlihat bahwa ada Richard yang muncul di belakang John. Tak berselang lama, John pun terbangun dari tidurnya dan Rachel langsung menenangkan John yang merasa ketakutan karena mimpi tersebut. Dr. Kevin yang mendengar cerita dari John mulai menyarankannya untuk melanjutkan mimpinya itu dan menanyakan apa yang sosok itu mau dari John. Kenapa dia mendorong John ke dalam danau tersebut? Mendengar saran dari dokternya, John pun mencoba untuk tidur pada malam harinya. Saat tidur, tiba-tiba John berpindah ke danau kemarin dan di sana lagi-lagi dia bertemu dengan Richard. Tapi tampaknya Richard pun juga tidak tahu kenapa Richard bisa berada di danau tersebut. Namun di saat yang sama, John merasakan bahwa pertemuannya dengan Richard bukanlah sebuah mimpi, tapi ternyata itu adalah kenyataan. Mengetahui hal itu, John langsung kembali ke rumah dengan mengendarai mobil miliknya. Di perjalanan, John langsung menelpon Rachel dan mengatakan bahwa pria bernama Richard mungkin juga mengalami hal serupa yang dirasakan oleh John. Oleh karena itu, John ingin bertemu dengan Rachel pada keesokan paginya. Singkat cerita, pagi pun tiba dan John langsung bertemu dengan Rachel. Di situ John menjelaskan secara detail mengenai apa yang telah terjadi tadi malam, di mana John bertemu dengan Richard di sebuah danau. Tapi John sendiri sangat yakin kalau itu bukanlah sebuah mimpi, melainkan kenyataan. John berasumsi bahwa dirinya tidur sambil berjalan menuju ke danau tersebut. Ketika bertemu dengan Richard, Richard juga terlihat kebingungan kenapa dia berada di danau itu. Setelah menjelaskan semuanya, bukannya percaya, Rachel malah menganggap kalau John hanya mengalami mimpi buruk berada di danau itu. Maka dari itu Rachel memberikan John sebotol obat tidur agar John bisa tidur nyenyak. Di rumah, John langsung meminum obat yang diberikan oleh Rachel dan segera mengunci seluruh pintu dan jendela di rumah itu. Hal itu sengaja dilakukan olehnya untuk mencegah John keluar rumah karena John di situ masih berpikir bahwa dirinya tidur sambil berjalan. Saat tengah tidur, John kembali mengalami mimpi buruk di mana dia melihat mayat seorang wanita yang ditenggelamkan di sebuah danau. Tiba-tiba saja John berpindah ke danau itu lagi dan bertemu kembali dengan Richard. Di situ, John memberanikan diri untuk berbicara pada Richard dan menanyakan tentang apa yang telah terjadi. Richard langsung menjelaskan bahwa dirinya mengalami sleepwalking sama halnya seperti John. Karena mereka berdua sama-sama mengalami sleepwalking, John langsung mengajak Richard untuk bertemu di kafe milik Rachel. Keesokan paginya, John mulai menceritakan tentang pertemuannya dengan Richard pada Rachel. Tapi Rachel malah menganggap bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi di saat yang sama, ternyata Richard benar-benar datang ke tempat itu yang artinya itu semua bukanlah mimpi. Di situ mereka berdua mulai berbincang-bincang satu sama lain. Richard menyatakan kalau dirinya belum tidur, karena jika dirinya tidur, Richard akan mengalami mimpi buruk dan tanpa sadar dia akan tidur sambil berjalan menuju ke danau. Hal itu sama persis dengan apa yang dialami oleh John. Mereka berasumsi bahwa ada suatu alasan di balik pertemuan mereka berdua. Malamnya saat John dan Charles tengah bekerja, tiba-tiba mereka didatangi oleh pria kemarin. Dan pria itu tiba-tiba saja langsung menusuk Charles menggunakan obeng. John yang merasa sangat marah pada pria tersebut mulai mengejarnya. Sampai pada akhirnya pria itu tertangkap oleh John dan John langsung memukulnya selama berkali-kali. Awalnya John ingin membunuh pria itu, tapi tiba-tiba saja sosok yang muncul di dalam mimpi John perlahan mulai muncul dan melarang John agar tidak membunuh pria tersebut. John pun sama sekali tidak mengerti mengapa hantu itu tidak memperbolehkannya membunuh orang. Merasa sangat bingung dengan apa yang terjadi, John langsung menelpon Rachel untuk segera ke rumahnya. Akan tetapi anehnya, Rachel tidak mengangkat telepon dari John. Tanpa menaruh kecurigaan sama sekali, John langsung menelpon Richard untuk segera datang ke rumahnya. Karena mereka terlihat tertarik satu sama lain, pada akhirnya mereka berdua pun melakukan mantap-mantap. Pada malam itu juga, Richard langsung mengajak John pergi ke danau untuk mencari tahu lebih lanjut kenapa mereka selalu pergi ke sana saat mereka tertidur. Setelah sekian lama berkeliling di sekitaran danau, akhirnya mereka menemukan sebuah kabin. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam sana. Alangkah terkejutnya karena di sana John melihat sahabatnya yaitu Rachel telah disekap di tempat itu. Dan disinilah terungkap bahwa yang menyekap Rachel adalah Richard.
Richard merupakan seorang sosiopat yang cenderung pendiam dan selalu menyendiri. Ternyata Richard sangat gemar menculik seorang wanita dan dia tidak segan-segan akan membunuh para korbannya. Korban-korban tersebut kemudian ia buang ke dalam danau. Sewaktu Richard bertemu dengan John pertama kali, Richard merasa sangat tertarik padanya. Oleh karena itu, Richard selalu membuntuti John kemanapun dia pergi. Setelah membuntuti John, akhirnya Richard mengetahui kalau John ini sering mengalami mimpi buruk dan sering mengalami sleepwalking. Kesempatan itu kemudian diambil oleh John dengan berpura-pura bahwa dirinya juga mengalami hal serupa dengan John supaya Richard bisa mendekati John. Sementara itu sleepwalking dan mimpi buruk yang John alami memang benar adanya. Akhir-akhir ini John sering diikuti dan diganggu oleh sosok arwah yang tidak dia kenali. Ternyata arwah itu merupakan korban yang telah dibunuh oleh Richard. Sejak pertama kali Richard mencoba mendekati John, arwah itu mulai menghantui John untuk memperingatkannya tentang betapa bahayanya si Richard. Tapi karena John tidak peka-peka, arwah itu langsung menuntun John menuju ke danau agar mayat dari para korban yang dibunuh oleh Richard bisa segera ditemukan. Tapi karena John merasa syok dan tidak bisa berpikir jernih, pada akhirnya membuat dirinya berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Richard. Richard langsung menyuntikkan sebuah cairan yang berguna untuk melumpuhkan John untuk sementara waktu. Saat terbaring lemah, John melihat masa lalu di mana Richard membunuh salah seorang wanita yang tak berdosa hanya demi kepuasan Richard. Di situ terlihat Richard mencabut semua gigi dari wanita itu. Setelah wanita itu mati, mayatnya dimasukkan ke dalam kantung dan dibuang ke dalam danau. Hal itu juga berlaku pada gadis-gadis lain yang pernah dibunuh oleh Richard. Saat ini Richard berencana untuk membunuh Rachel. Tapi dengan cepat John langsung mengatakan bahwa Richard akan didatangi oleh hantu dari wanita itu. Richard sama sekali tidak percaya dengan perkataan dari John karena dirinya tidak percaya dengan hal-hal mistis. Tak lama kemudian, benar saja sosok hantu dan sosok berbentuk asap mulai menghampiri Richard. Sosok berbentuk asap itu merupakan kumpulan beberapa arwah yang telah dibunuh oleh Richard. Tak lama kemudian, sosok tersebut mulai membunuh Richard tanpa ampun. Setelah kematian Richard, John perlahan mulai bangkit dan mencoba menyelamatkan Rachel. Setelah kejadian tersebut, John langsung melaporkan kejadian yang menimpanya pada pihak berwajib dan para polisi akhirnya berhasil menemukan beberapa mayat di dalam danau tersebut. Kini keadaan John pun mulai membaik dan dia sudah bisa merelakan kematian temannya yang meninggal dalam peperangan. Kemudian scene akhir memperlihatkan para arwah yang berterima kasih pada John karena dia telah menemukan tubuh mereka dan juga telah berhasil menghentikan aksi kekejaman yang dilakukan oleh Richard. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.